Ini saya ajak kita sama-sama membuka kitab suci kita dari kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ada satu perikop yang saya kira semua kita sudah mengetahui cerita tentang perikop ini. Kita seringkali mendengar dalam setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para pendeta, baik dalam ibadah persekutuan maupun ibadah di dalam gereja. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari Lukas pasal yang ke-10 ini, dari ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh mendengarkan dan mengikuti bersama-sama. Tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10 dari ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yeshua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Torah? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yeshua kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yeshua, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yeshua, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yeshua kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini dalam sebuah cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Yeshua dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Kita bisa melihat di sini ada sebuah cakrawala kemanusiaan yang sedang terjadi. Bukan cakrawala ritual keagamaan, bukan cakrawala ritual ibadah, tetapi yang jelas di sini kita melihat adalah sebuah
cakrawala kemanusiaan yang sedang dipertontonkan oleh Yeshua. Dan juga saudaraku, dalam sebuah cerita ini kita bisa menemukan, kita bisa melihat ada satu keadaan yang begitu memprihatinkan. Kenapa saya sebut demikian? Karena jelas bahwa di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yeshua ini, diceritakan di sana bahwa ada seorang Yahudi. Orang yang dirampok ini adalah seorang Yahudi, saudara. Setelah dia dirampok, dia dipukul, dia disiksa. Sehingga kata firman Tuhan, keadaan orang Yahudi yang dirampok ini begitu memprihatinkan. Dalam keadaan setengah mati, begitu tersiksa, begitu memprihatinkan. Dan saat itu kalau kita membawa perumpamaan ini ke sebuah refleksi, sebuah cerita, maka sungguh keadaan seorang Yahudi yang dirampok ini, saat itu memang dia sangat kritis dan membutuhkan pertolongan. Apa yang terjadi, saudara? Keadaan yang memprihatinkan yang saya sebut tadi dalam firman Tuhan ini diceritakan. Liwatlah katanya, diperhadapkanlah peristiwa ini. Seorang manusia yang membutuhkan lawatan, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Liwatlah seorang imam. Seorang yang kita tahu, saudaraku, imam itu adalah orang-orang yang bertugas di bait suci. Secara khusus imam-imam adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau mungkin kita bawa kepada situasi keadaan sekarang, mungkin bisa saja imam ini mewakili para pendeta yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang melayani Tuhan, yang melayani di rumah Tuhan, yang berkhotbah, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sama seperti imam. Tetapi saudara, dalam cerita ini kita bisa menyaksikan sebuah keadaan yang begitu memilukan. Bagaimana kita bisa melihat ketika seorang imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang tahu akan kebenaran, yang mengerti akan kebenaran, tetapi justru mengabaikan kebenaran itu sendiri. Dia tahu, dia sudah melihat bahwa seorang Yahudi yang dirampok ini sedang membutuhkan uluran tangan, sedang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Tetapi firman Tuhan katakan sungguh sangat menyedihkan. Dia yang adalah seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang imam yang mengerti akan kebenaran, tetapi justru mengabaikan kebenaran itu sendiri. Dan keadaan ini, saudaraku, memberikan sebuah pelajaran, bahkan bisa menjadi teguran bagi setiap kita, termasuk saya pribadi malam hari ini. Jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan, mengaku sebagai hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, yang mengerti dan memahami kebenaran, jangan sampai justru kita berlaku sama seperti seorang imam ini. Ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan bantuan kita, yang membutuhkan pertolongan, sama seperti renungan firman Tuhan yang saya sampaikan mesbah doa di minggu yang lalu. Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah, menyuruh kita melakukan sesuatu karena Dia tahu kita mampu melakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kondisi sesungguhnya yang terjadi di dalam kekristenan.
Dalam gambaran cerita ini lewat orang yang kedua kata firman Tuhan. Seorang Lewi. Orang juga yang melayani Tuhan. Kita tahu tugas daripada orang-orang Lewi sejak mereka dipilih, ditentukan oleh Tuhan untuk melayani kemah suci. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Mungkin kitalah gambaran orang Lewi itu sebagai orang Kristen. Orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang terpanggil untuk hidup memuliakan Tuhan. Jangan sampai saudara, apa yang diceritakan oleh Yeshua HaMasiah tentang sebuah contoh yang terjadi dalam konteks Lukas pasal yang ke-10 ini, itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, para pengikut jalan-jalan Tuhan. Dan kalau kita mau jujur saudara, inilah sesungguhnya krisis yang sedang terjadi dan melanda kekristenan. Negeri kita mungkin boleh mengalami krisis ekonomi. Keadaan situasi sekarang mungkin juga. Ya. Banyak orang yang begitu takut, begitu khawatir dengan wabah, dengan virus. Yang silih berganti, yang satu belum selesai datang lagi virus yang lain. Bisa saja saudara mengalami yang namanya krisis kesehatan. Tetapi hari ini saudara, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, justru kita mengalami yang namanya krisis kasih. Dan ini fenomena yang harus disikapkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita bisa melihat saudara, di lingkungan sekitar kita ada begitu banyak fenomena, ada begitu banyak kejadian. Satu contoh yang paling real, yang paling nyata. Kalau seandainya ada seseorang yang meninggal, ketika orang itu waktu sakit, waktu dia masih hidup, waktu dia kekurangan, waktu dia membutuhkan uluran tangan dari orang lain, waktu dia membutuhkan pertolongan, hampir tidak ada yang datang mau menolong. Hampir tidak ada yang berinisiatif untuk menggalakkan dana, mengumpulkan dana secara bersama-sama misalnya. Tetapi ketika orang itu sudah mati, baru adalah kumpulan dana duka lah, ya. Ketika orang itu masih hidup, waktu dia sedang sakit, ketika dia sedang membutuhkan support dari tetangga, dari teman-teman, dari saudara seiman, tidak ada yang datang memberikan kata-kata penghiburan, motivasi, kekuatan. Tetapi ketika dia mati, semua kata-kata penghiburan yang indah-indah datang silih berganti dari orang Kristen. Berbagai macam karangan bunga, dari yang murah sampai yang termahal, datang memenuhi rumahnya. Padahal ketika dia sakit, ketika dia membutuhkan uluran tangan, ketika dia membutuhkan bantuan, tidak ada yang datang. Jangankan membawa karangan bunga yang indah, memberikan support, memberikan nasihat, memberikan kata-kata penghiburan, kekuatan, tidak ada. Setelah mati baru orang berbondong-bondong. Tetapi hari ini saya mau ingatkan dan katakan sekaligus tegaskan bagi kita semua. Tidak ada artinya lagi itu semua, saudara.
Kalau kita melakukan itu ketika orang itu sudah mati, maka itu tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Itu akan berguna, akan bermanfaat ketika orang itu justru masih hidup. Nah, ini di dalam kekristenan suka dibolak-balik. Waktu orang ini masih hidup, nggak ada sama sekali seorang pun yang memberikan support, memberikan kata penghiburan, kekuatan yang membantu. Tetapi ketika dia sudah tidak ada, baru semua orang datang berbondong-bondong menangisi. Ada lagi tangisan dengan penuh penyesalan dan yang lain-lain. Apalah artinya semua itu? Tidak ada artinya. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen harus mengerti dan memahami konsep tentang ajaran Tuhan yang kita baca malam hari ini. Dalam Lukas pasal yang ke-10 dari ayat 25. Apa sih inti pertanyaan ahli Taurat? Apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Yeshua bilang, selama ini yang kamu tahu apa? Selama ini yang kamu baca di dalam Torah apa? Seorang ahli Taurat itu bilang, yang tertulis adalah kasih kepada Yahweh Elohim, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Maka Yeshua tegaskan, lakukan itu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal itu. Saudara, kalau kita mau jujur, ukuran kita, kasih kita kepada Tuhan itu apa? Yohanes memberikan penegasan dalam suratnya. Omong kosong. Sekali lagi saudaraku, omong kosong. Kalau seandainya kita bilang kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, sementara manusia sesama yang kita lihat dengan mata jasmani kita tidak kasihi, bagaimana mungkin? Dengan kata lain begini bahasa sederhana saya, saudara. Kalau kita tidak mampu mengasihi sesama, seperti ajaran Tuhan, ingat seperti ajaran Tuhan. Ajaran Tuhannya apa sih? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini yang menjadi berat, saudara. Jujur, ini yang jadi berat. Kalau kita misalnya disuruh bagi sama anak orang lain sama anak kita, kira-kira lebih baik atau lebih banyak mana? Rata-rata manusia kita, pasti dong kita kasih lebih yang terbaik, lebih yang terbanyak anak kita daripada anak orang lain. Padahal ajaran Tuhan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Ada orang suka misalnya berbagi dengan sesama, dengan orang lain, berbagi baju misalnya. Ya. Tapi jarang kalau baju yang masih dia senang. Jarang kalau baju yang masih dia suka, alias baju yang masih bagus. Kadang-kadang yang maaf dikata sudah nggak layak, masih dikasih. Ya. Saya nggak tahu kalau selama ini Ibu Gembala kasih sama Bu Maria, bajunya masih bagus-bagus, puji Tuhan. Gitu, kan? Jangan kasih yang udah nggak layak. Kita aja merasa udah nggak layak dipakai, kok kita kasih ke orang lain. Padahal ajaran Tuhan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan kata lain, saudara, ya, kalau kita tidak mampu mengasihi sesama kita seperti ajaran Tuhan, berarti hubungan kita dengan Tuhan ini ada yang tidak beres. Kuncinya memang adalah hubungan vertikal ini. Kalau hubungan vertikal ini tidak beres, nggak mungkin hubungan horizontal ini akan beres. Jadi bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan.
Mantapkan dulu hati kita, connect dulu dengan Tuhan. Kalau kita sudah connect dengan isi hati Tuhan, punya chemistry, punya hubungan yang intim, kita tahu apa yang Tuhan mau, dan pasti kita mampu melakukan itu. Tapi selama hubungan kita dengan vertikal ini, hubungan kita dengan Tuhan bermasalah, pasti hubungan kesesama akan bermasalah. Kita tidak mungkin dapat mengasihi sesama sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi masing-masing kita koreksi dan introspeksi, saudara. Kalau kita belum mampu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, bayangkan kasih yang Yeshua tunjukkan dan ajarkan kepada kita. Dia rela korbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Dia rela korbankan dirinya bukan untuk orang baik. Mungkin ada orang berani mati alias mau balas budi kepada orang yang sudah berbuat baik. Kan di film-film kisah nyata masih ada lah yang begitu. Tetapi yang mau rela mati bagi orang-orang jahat, itu hampir nggak ada. Tetapi itu yang dilakukan oleh Yeshua. Dia korbankan dirinya. Bagi saudara dan saya, bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia korbankan. Nah, itulah sebabnya saudaraku, ini yang Tuhan inginkan. Makanya yang saya bilang kuncinya adalah hubungan vertikal ini. Selama hubungan vertikal ini saudaraku tidak beres, hubungan dengan sesama pasti tidak akan beres. Kita mengasihi sesama kita sebagaimana standar yang Tuhan inginkan, seperti kita mengasihi diri sendiri, gak mungkin kita akan mampu. Ya. Loh, ini ajaran Tuhan. Dan ini saudaraku harus kita lakukan. Saya kemarin tekankan lagi malam ini. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah kalau kita tidak mampu melakukan. Kalau dia tahu kita tidak mampu, dia kasih perintah, ini mah menjebak. Ya. Ini jebakan Batman namanya. Nah, Tuhan kita nggak begitu. Dia menurunkan perintah ini karena dia tahu saudara dan saya mampu dan untuk melakukan hal itu. Itulah sebabnya saudara, ya, saya sebenarnya kemarin pernah menyinggung soal masalah yang namanya emunah. Ya, tentang namanya iman yang benar. Nah, iman yang benar itu, iman yang hakiki itu, iman yang perlu dilatih. Makanya seorang olahragawan, ya, yang giat berlatih terus-menerus, ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut emun. Dari kata emuna ini. Jadi disebut kata emun itu. Latihan secara terus-menerus, continue. Maka akan berbentuk atau emunah tadi akan menjadi utuh. Menjadi sebuah iman yang sejati. Itu perlu dilakukan secara terus-menerus. Itu perlu dilatih secara terus-menerus. Begitu juga saudaraku, dengan cara kita mengasihi sesama. Tanpa kita melatih diri kita, nggak akan bisa. Nah, jadi harus dilatih. Kalau kita merasa kita masih digerogoti, diikat dengan roh pelit misalnya, alias kikir, latih diri kita untuk tidak kikir. Bagaimana caranya? Ya simple. Ya. Lihat orang yang membutuhkan, kita berani untuk berbagi. Ya. Simple melatihnya. Saya teleponnya 24 jam aktif. Tinggal Pak Gembala mau ajak makan gitu kan. Makan di sini yuk. Ah, ini kan ini contoh untuk melatih saja. Karena iman emunah yang hakiki itu perlu dari emun tadi. Perlu dilatih secara terus-menerus. Itu nggak jadi otomatis, saudara. Itu nggak jadi otomatis. Iman yang hakiki itu nggak jadi otomatis.
Itu berproses dan itu perlu dilatih secara terus-menerus. Nah, kita kadang-kadang aja 5.000 aja mau kasih sama Tuhan udah hitung-hitungan, tapi nyanyi, semua yang kumiliki kuberikan untukmu Tuhan. Aduh. Kuberikan yang terbaik, hatiku, hidupku. Aduh. Bahasa orang Jakarta bilang pret katanya kan. Latih dulu yang kecil. Ya kan? Nah, kita ini kan mau perayaan. Ya, perayaan Shavuot, hari Minggu. Ya. Shavuot, perayaan 3 perayaan besar termasuk hari Pentakosta atau Shavuot itu ada persembahan hari raya. Nah, kalau saudara yang ikut nanti siapin persembahan. Yang jauh-jauh transfer aja nggak apa-apa. Loh, ini kebenaran. Itu juga selalu saya sampaikan. Persembahan untuk perayaan itu bukan untuk gembala. Itu digunakan untuk perayaan. Saya kalau bawa ikan bakar yang gede-gede, itu bukan saya tangkap sendiri, saudara. Beli. Dan belinya pakai duit. Gitu loh, nggak pakai iman. Jadi kita gunakan semua untuk perayaan. Gitu ya. Jadi saudara nggak usah curiga. Wah, ini Pak Gembala mulai lagi, ini mungkin dompetnya udah kosong kali, kan begitu. Enggak ada hubungannya dengan saya. Ini hubungan dengan saudara. Karena selalu saya katakan, ketika Tuhan perhadapkan contoh sama seperti seorang yang dirampok ini, Tuhan bukan punya kepentingan dengan orang yang dirampok. Tuhan punya kepentingan dengan orang-orang yang melihat yang dirampok itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan support kita, nasihat kita, membutuhkan bantuan kita, ingat Tuhan bukan kepentingannya dengan orang itu. Tuhan punya kepentingan dengan kita. Contoh yang paling terakhir, kita sering berdoa, minta, Tuhan, berikanlah saya hati yang penuh belas kasihan. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah memiliki hati yang penuh belas kasihan? Maka Tuhan perhadapkan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dari situ kita tahu, oh Tuhan terima kasih. Dulu saya kikirnya ampun-ampun. Sekarang udah amit-amit. Sekarang udah berkurang. Ya. Dulu saya kalau lihat orang-orang yang nangis kesusahan, saya tutup mata. Hanya sekedar kasihan. Tapi tangan saya ikat kuat-kuat. Tapi sekarang puji Tuhan sudah enggak. Loh, kita tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Jangan heran kalau saudara minta supaya saudara diberikan hati yang mau mengampuni. Maka Tuhan akan perhadapkan Anda kepada orang-orang yang akan menyakiti hati Anda. Dari situlah kita tahu bahwa kita sudah memiliki hati yang bisa mengampuni. Kita minta kesabaran dari Tuhan, maka jangan heran. Tuhan akan perhadapkan kita dengan orang-orang yang bisa memancing emosi kita, amarah kita. Disitulah kita tahu kita sudah sabar apa belum. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, malam hari ini, mari masing-masing kita, renungan yang singkat ini menjadi pembelajaran bagi kita. Introspeksi diri. Apakah kita ini sudah mampu menjalankan sebagaimana yang Tuhan mau? Bukan ukurannya kita, ukurannya Tuhan. Itulah sebabnya kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, pasti dengan sesama beres. Dengan kata lain, kalau sesama saudaraku kita nggak beres, berarti ada yang nggak beres hubungan kita dengan Tuhan. Mari malam hari ini kita perbaiki, supaya kita semua makin dimampukan, makin disempurnakan untuk hidup menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Sehingga kita akan memperoleh apa yang Tuhan bilang hari ini, yaitu hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan hanya sekadar persoalan iman yang keluar dari ucapan bibir kita. Ya, bukan hanya sekedar ada di imajinasi pikiran kita, tetapi iman yang dilahirkan melalui
sikap hidup kita, perbuatan kita, tindak laku kita. Bentuk iman itu tidak bisa dilihat. Bagaimana bentuknya? Tetapi kita bisa tahu orang itu punya iman, dia beriman, dia bertuhan apa tidak. Kalau kita melihat perbuatannya. Biarlah melalui perbuatan kita semua, sikap hidup kita, orang akan memuliakan Bapa di sorga. Dan semakin banyak orang yang rindu untuk mengenal Dia. Tuhan kiranya memberkati kita semua.